Di video kali ini kita akan membahas 10 kunci untuk hidup berkecukupan secara keuangan. 1. Bergayalah sesuai kemampuan. Sesuaikanlah gaya hidup Anda dengan kemampuan keuangan Anda. Sudah merupakan takdir Tuhan bahwa di dunia ini setiap orang memiliki kemampuan keuangan yang berbeda. Sesuaikan gaya hidup Anda dengan kemampuan keuangan Anda saat ini. Jika saat ini penghasilan Anda belum cukup untuk beli rumah mewah, urungkan niat Anda dan tinggallah di rumah sederhana atau rumah sewa. Yakinilah, kondisi keuangan bisa diperbaiki. Jika saat ini Anda belum mampu, maka belum tentu selamanya Anda tidak akan mampu. 2. Perbesar sumber penghasilan Anda. Kunci utama hidup berkecukupan adalah memiliki penghasilan yang besar. Tidak masalah apa sumber penghasilan Anda, yang penting adalah legal dan halal. Bidang pekerjaan dewasa ini sangatlah luas, baik aparat negara, swasta maupun wira swasta, baik bekerja di orang lain maupun membuka usaha sendiri. Jika Anda merasa penghasilan Anda di pekerjaan utama tidaklah cukup, maka bisa saja Anda melakukan pekerjaan sampingan atau usaha sampingan tanpa mengganggu pekerjaan utama Anda. 3. Atur pengeluaran Anda. Mengatur pengeluaran bukan berarti Anda menyiksa diri Anda sendiri atau keluarga. Mengatur pengeluaran lebih kepada aspek prioritas, mengutamakan hal yang lebih penting ketimbang yang lainnya. Tentu saja Anda harus mengutamakan kebutuhan makan dibandingkan kebutuhan jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Pengeluaran juga harus memperhatikan aspek keseimbangan. Jangan sampai semua penghasilan habis untuk kebutuhan makan saja misalnya, tapi juga harus terbagi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya juga. Cara yang paling bijak adalah membagi pengeluaran ke dalam beberapa alokasi. Misalnya sebagian penghasilan untuk kebutuhan makan, pakaian, anak sekolah, bayar cicilan, transportasi, pulsa, bayar air, BPJS Kesehatan, listrik, menabung, investasi, jalan-jalan, dana cadangan, dan lain-lainnya. 4. Tabung sebagian penghasilan Anda. Sebisa mungkin tabung sebagian penghasilan Anda. Tidak masalah berapapun Anda tabung, tapi lebih kepada konsistensi. Anda harus mengalokasikan sebagian penghasilan Anda untuk tabungan. Tabungan ini sebaiknya disimpan di tempat yang paling tidak berisiko, seperti membuka rekening tabungan di bank. 5. Sebisa mungkin hindari hutang. Berhutanglah jika terpaksa saja. Hindarilah hutang atau kredit untuk keperluan konsumtif, gaya-gayaan, dan poya-poya. Berhutang untuk hal produktif bisa saja, seperti untuk modal usaha dan mengurangi biaya. Untuk modal usaha, perlu Anda pikirkan apakah usaha itu nanti dapat membayar angsuran hutang sekaligus menghasilkan keuntungan yang lumayan. Mengurangi biaya, misalnya apakah mengambil KPR bisa mengurangi biaya dibanding kontrak rumah misalnya. Apakah cicil motor lebih menguntungkan dibanding naik ojek atau transportasi umum misalnya. Carilah juga hutang yang memiliki bunga yang paling rendah dan risiko finansial paling kecil. 6. Perbesar passive income Anda. Passive income adalah pundi-pundi kekayaan Anda tetap bertambah walau seandainya Anda tidak melakukan apa-apa lagi terhadap sumber penghasilan itu. Contohnya, membeli aset seperti tanah. Nilai tanah tertentu akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Contoh lain adalah membuat produk digital di internet. Anda hanya perlu membuat satu kali. Setiap kali ada yang membeli produk itu, akan menambah penghasilan Anda. Membuat perusahaan dan sistem yang bisa berjalan sendiri dalam pengelolaan perusahaan itu juga termasuk passive income. Dewasa ini banyak sekali cara untuk memperbesar passive income. 7. Rawat kesehatan Anda. Kesehatan adalah modal yang sangat berharga. Percuma Anda kaya raya tapi tidak bisa menikmatinya. Biaya pengobatan juga tidaklah murah jika Anda terlanjur sakit. 8. Pilihlah pasangan hidup Anda. Bagi yang belum menikah, pilihlah pasangan hidup Anda dengan baik. Percuma Anda berjuang jika pasangan Anda memiliki sikap dan pandangan yang berbeda dalam mengelola keuangan. Percuma Anda ingin mengelola dan mengatur keuangan supaya hidup Anda dan keluarga jadi seimbang jika pasangan hidup Anda selalu bergaya melebihi kemampuan finansial misalnya. Percuma juga Anda mengharap kehidupan yang selalu berkembang naik jika pasangan hidup Anda memiliki mental pemalas dan memiliki semangat yang rendah. Jika Anda tidak bisa mendapatkan pasangan yang mapan, setidaknya Anda mendapatkan pasangan yang mau berjuang mengubah diri dan keluarganya ke arah yang lebih baik dan kesepahaman mengatur keuangan yang baik. 9. Bekali keturunan Anda dengan bekal yang cukup. Supaya anak-anak tidak membebani Anda terus, bekali mereka supaya di usia 20-an sudah bisa mandiri secara keuangan. Bekal itu bisa berupa pendidikan yang cukup,
Cukup di sini bisa saja berbeda bagi setiap orang dan cita-cita dari sang anak. Bagi yang ingin jadi dokter atau insinyur misalnya, tentu harus sekolah sampai tingkat perguruan tinggi. Banyak profesi lain juga tidak perlu mensyaratkan sampai kuliah. Dalam beberapa profesi itu, tidak ada hubungan kesuksesan dengan apakah SMA atau sarjana. Yang jelas, pendidikan harus minimal SMA atau sederajat. Bekal yang paling penting adalah ketakwaan kepada Tuhan dan semangat yang tidak kenal menyerah dalam menghadapi tantangan kehidupan. 10. Jangan wariskan seluruh kekayaan Anda pada ahli waris sebelum Anda tiada. Supaya Anda dapat hidup berkecukupan sampai Anda meninggal, jangan wariskan seluruh kekayaan Anda pada ahli waris sebelum Anda tiada. Ini untuk jaga-jaga saja. Hidup kita akan terjamin jika sebagian kekayaan Anda masih dalam kendali Anda sampai Anda meninggal. Jangan lupa juga siapkan surat wasiat agar kekayaan yang Anda pegang sampai Anda meninggal itu dapat terbagi secara adil jika Anda sudah meninggal. Demikianlah 10 kunci untuk hidup berkecukupan secara keuangan. Salam sukses!